Local Power Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Lingkar Selatan nomor 11, jalur Lingkar Selatan Kota Sukabumi. Observasi obrolan seru bervariasi malam hari ini. Ini lebih terkesan tamu dadakan tapi sudah kita rencanakan sejak jauh-jauh hari. Alhamdulillah ini kita kedatangan tamu yang kita undang. Ya, ada Neng Feby ya. Sebelumnya saya perkenalkan Neng Feby, ini adalah salah satu gadis asal Kabupaten Sukabumi yang pada beberapa bulan kebelakang sempat viral ya. Bahkan sudah sempat hadir di beberapa televisi nasional dalam acara reality show waktu itu. Dan kebetulan juga Feby didampingi oleh salah satu saudaranya ya, yang nanti kita akan coba ngobrol santai aja ini tentang sosok Feby yang perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya. Yang menarik adalah sosok Feby yang punya talenta yang luar biasa. Sementara di samping saya ataupun di kiri Feby ini ada salah satu pemerhati atas apa yang Feby lakukan sekaligus juga sebagai konsumen. Ya, karena beliau ini juga memesan lukisan kepada Feby. Luar biasa. Ada Bapak Anggi Triana Ismail. Beliau adalah Direktur Lembaga Hukum 9 Bintang and Partners ya. Selamat malam, assalamualaikum Pak Anggi. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Sehat bos ya? Alhamdulillah. Oke, Pep sehat. Assalamualaikum Pep. Alhamdulillah sehat. Ih, suaranya kamu lembut. Sehat tak? Iya. Sama ya, dari satu kampung sama Feby ya. Oke, kita langsung aja. Sahabat Mega Suara dan mania Mega Suara dimanapun berada yang lagi stay tune ataupun Anda lagi coba menyaksikan secara live di podcast Mega Suara Sukabumi. Feb, gini coba Feb ke kamera Feb, lukisan Feby itu. Nah, ini luar biasa nih, kita awali deh. Nah itu, beberapa contoh lukisan yang Feby buat ya. Dan ini juga di meja ada beberapa kayaknya. Termasuk nanti juga, Pak Anggi belum beres kayak lukisannya ya? Belum, punya saya belum. Aduh, saya tadinya pengen dilihatin dulu ke kamera gitu ya. Lukisan Pak Anggi seperti apa hasilnya gitu kan. Tapi luar biasa lah. Oke Feb, Feby sekarang kelas berapa Feb? Kelas 10 SMK, SMK, ngambil jurusan apa Feb? jurusan animasi. Animasi. Punya bakat melukis, sekolah animasi. Luar biasa. Sekolah di mana Feb? SMK YNH Pelita di Sukabumi. YNH Pelita Sukabumi. Sejak kapan sih Feby seneng ngelukis ataupun bisa ngelukis Feb? Dari kecil. Dari kecil, usia berapa tahun dulu pertama kali ngelukis? 6 tahun. Berarti TK ya, sebelum SD ya? Iya. Nah, gambar pertama yang Feby lukis dulu apa? Yang pertama kali gambar waktu masih inget nggak? Pemandangan. Ya, Yang bunga gitu. Oh, yang gitu, yang kesukaan cewek lah ya. Iya. Terus Feby bisa ngembangin dari gambar-gambar tadi kayak bunga kesukaan cewek lah, sampai Feby bisa ngelukis sosok orang itu berapa lama prosesnya? Prosesnya 3 hari. 3 hari. Iya. Itu sejak kapan Feby bisa ngelukis wajah orang? Sejak SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya. Baru Feby sudah mulai fokus ngegambar, ngelukis lah. Iya. Ngelukis wajah gitu kan. Oke. Feb, ini kan sudah sebenarnya bukan baru nih. Feby kan sudah tidak asing lah, terutama untuk masyarakat Sukabumi dan Indonesia karena sudah pernah tampil di beberapa media nasional, di media televisi. Hari ini apa sih yang Feby lakukan, Fel? Setelah viral, setelah Feby benar-benar menjadi sosok fenomenal. Feby cuma fokus sekolah sama mengembangkan bakat dan juga fokus jualan sketsa untuk pembayaran kos sama kehidupan makan sehari-hari. Oh, berarti saat ini Feby kos ya? Iya, kos. Jadi untuk membiayai kebutuhan itu Feby ngandelin Jualan dari ini. sketsa, iya. Per hari berapa Feb, order yang didapat? 100-200. Sehari? Iya. Itu mengganggu nggak Feb terhadap sekolah Feby? Kadang Mengganggu ya? Iya. Karena perlu konsentrasi kan, Iya, melukis betul. itu kan. Terus di balik kesibukan Feby harus belajar di sekolah kan ya, Iya. kemudian harus ngelukis. Apa sih yang sebetulnya Feby cari Feb? Melukis bakat Mhm. ya, untuk
Tahan dulu Feb ya, santai aja Feb. Kita ngobrol santai kok. Ini bukan diinterogasi sama Pak Polisi Feb ya. Kalaupun saya agak sedikit nyana wajar Feb. Karena ini saya terbawa yang sebelah nih Pak Anggi. Jadi agak sedikit nyaan gitu kan. Oke. Pak Anggi sehat Pak Anggi ya? Alhamdulillah. Ini juga saya informasikan alhamdulillah hari ini juga Pak Anggi itu sebetulnya tidak sengaja untuk talk show karena beliau ada agenda tadi pendampingan ya atas kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Kang Yuda ke rumah Kang Sampermana. Ya betul ya Bos ya. Betul. Dan ini salah satu hal yang Pak Anggi lakukan. Oke Pak Anggi, ini melihat sosok Feby nih. Kita cut off dulu ngebahas Sampermana. Karena ini kita lagi menghadirkan Feby, sang pelukis. Apa nih Pak Anggi yang bisa dilihat dari sosok fenomenal yang bertalenta dari seorang Feby? Sehingga tadi Pak Anggi sempat mendengar lah Feby bercerita dia harus menghidupi biaya hidupnya, ngekos, makan dari karya-karyanya itu. Iya, pertama yang bisa saya sampaikan adalah ini miris ya. Kenapa saya bilang miris? Karena anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tuanya, yang mana secara hakikat ini kan titipan Tuhan. Yeah. Maka seyogianya kalau belum mumayyiz, artinya belum dewasa, itu kan masih pertanggungjawaban orang tuanya. Betul. Terlepas orang tuanya ini memiliki konflik of interest, itu bukan urusan. Yeah. Yang jelas pertanggungjawaban ini baik lahir ataupun batin adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Apalagi anak ini memiliki bakat yang sangat luar biasa menurut saya. Sampai pada akhirnya kan saya juga dari eksistensi bakatnya saya pesan gambar juga. Pesan juga Pak Anggi ya? Pesan gambar. Berapa biji Pak Anggi? Saya 3. Ngomong-ngomong gambar siapa yang dipesan Pak Anggi? Nah sebetulnya jangan-jangan adalah ada ya pokoknya. Keluarga itu. Keluarga. Enggak, takutnya Pak Anggi itu mesen gambar lagi talk show malah gambar lagi. Rencana sih itu. Oh, mau sama Akang juga antar sekali. Janganlah saya mah. Jangan dipublish. Enggak enak sama Pepi, takut lama pengen gambar wajah saya itu ya. Tapi ini beneran ya Pak Anggi juga pesan ya? Iya, betul pesan. Bener Pep, Pak Anggi pesan. Berapa biji pesan? 3. Udah beres belum Pep? Belum. Berapa lama kelar itu yang Pak Anggi? Paling 4 hari. 4 hari. Karena ada kesulitan kali ya? Iya. Kesulitan ataupun ada detail-detail yang perlu fokus lah ya. Oke. Thank you buat Pak Nafisa, hadir Kang Isman dari Cipetir, Girang Kado Dampit. Alhamdulillah lah. Terima kasih untuk Anda yang tengah stay tune di malam hari ini. Feb, saat ini kan Feby udah balik kampung nih, walaupun bukan ke kampung halaman lah ya, artinya ke Sukabumi kan. Iya. Katanya kemarin sempat di Jakarta Feb ya? Iya. Itu di mana di Jakarta kemarin? Di Jakarta, Palmerah. Ngapain itu di Jakarta Feb? Sama keluarga dari ayah. Sama keluarga. Ngapain aja di sana Feb? Sekolah apa? Sekolah. Iya. Di mana dulu di Jakarta? Di Jakarta dulu itu Di SMK mana? Sama SMK? Iya. Oh, sama. SMA. Oh, di SMA. Iya. Berapa lama di Jakarta Feby? Berapa ya? Paling Setahun ada? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Nggak betah atau gimana? Ya, nggak betah aja. Nggak betah pengen Sukabumi cari ilmunya ya. Kayak mudah-mudahan lah kalau cari ilmu sih Feb, apapun dimanapun yang penting niat kita aja Feb. Ya artinya pada saat hati kita membuka, pikiran kita membuka untuk menyerap berbagai ilmu pengetahuan tanpa kita harus mengukur lembaganya seperti apa, lokasinya di mana gitu kan. Mudah-mudahan Feby di SMK Pelita tadi ya, jurusan apa? Animasi. Iya. Animasi. Itu akan semakin memperkaya pengetahuan Feby, akan semakin mempertajam intelijensi Feby dalam hal melukis. Kalau di SMK ada nggak melukis yang manual atau memang udah komputerisasi? Belum tahu, soalnya Feby masih daring. Belum tatap muka belajarnya. Iya, Ya mudah-mudahan nanti ada praktek di sekolah itu yang mengaplikasikan teknik melukis yang Feby bisa gitu kan, manual ke komputer ataupun ke sebuah aplikasi, sehingga itu akan mempermudah, akan semakin memberikan pengalaman lebih buat Feby ke depan. Oke, kalau yang si A satu lagi nih saya juga perlu menyapa. Yang namanya siapa? Muhammad Padri. Ini sahabat ya? Iya. Sahabat Feby. Udah lama kenal Feby? Udah lama.
Udah lama. Seperti apa sih kalau boleh diceritain sosok Feby ini? Kalau saya kan memandangnya tadi Pak Anggi juga sama lah. Dia sosok yang punya talenta, gadis cantik gitu kan. Terus memang ini perlu banyak dukungan selain dari keluarga juga dari pihak-pihak terkait lah, termasuk di dalamnya pemerintah. Seperti apa sih melihat sosok Feby? Itu orangnya gimana ya? Dia bertalenta, Mhm. dia punya bakat. Mhm. Nah, dia punya bakat, Mhm. punya talenta dari gambar gitu ya. Mhm. Ya sama sisi baiknya dia punya prinsip gitu ya, prinsip hidupnya dia pengen hidup mandiri. Oke, itu dari sahabat ya. Saya katakan sahabat ya, sahabat Feby ya. Oke, Pak Anggi, ini kan sebetulnya sesuatu yang langka lah ya. Anak yang masih tadi tanggungan orang tua berarti ya. Kalau secara kewajiban apa? Moral, kemudian pengurusan gitu kan. Iya. Baik dari sisi fisik ataupun dari sisi apa pendidikannya kan itu tanggung jawab orang tua. Betul. Nah sebetulnya jika melihat sosok Feby, dia kan katanya ya betul Feby ya, informasi yang saya dapat Feby pernah putus sekolah ya. Iya betul. Itu karena apa? Karena masalah ekonomi sama keluarga tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampunya apa dulu Feby, misalkan ujian nggak ikut karena belum bayar atau seperti apa? Tidak mampu masuk daftar sekolah ke SM. Dari SMP ke SMA Iya. waktu itu. SMP negeri kan dulu. SMP negeri. Kalau ke SMA itu dulu masuknya ke negeri swasta yang Feby bilang nggak ada modal itu. Waktu itu Feby MTS. MTS. Iya masih MTS. Terus Rencana waktu itu mau masuk ke mana? Sebelum masuk ke SMA. SMA. Iya. Oke. Pak Anggi, sedikit kita udah menangkap nih sejarah pendidikan Feby. Seperti apa sih Pak Anggi melihat kok di kita kayaknya masih ada sebuah dikotomi. Kalau kemarin Pak Wabu waktu talk show di sini ini harus dihilangkan dikotomi ini. Seperti apa sih kok hak anak seperti Feby ini masih harus terjegal oleh tadilah mau masuk sekolah harus terputus karena nggak ada dana. Kok sekismis ini gitu Indonesia ini, gitu ya? Iya. Sebetulnya gini, kalau di dalam perspektif hukum sendiri sebetulnya itu sudah sempurna ya. Di dalam pasal 28 D, misalkan di sini bisa disebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu undang-undang ya? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B. Pasal 28B. Mudah-mudahan ini para pemangku kebijakan hafal betul dan paham betul isi kandungan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasalnya. Yang terlebih bagaimana mereka mengimplementasikan dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Itu kan Pak Anggi ya? Betul, kira-kira begitu. Nah, jika dikaitkan tadi pasal tadi dengan kehidupan Feby ini kan sangat kontradiktif. Apa tanggapan Pak Anggi dari sisi hukum aja? Iya, ya tentunya kan di sini harus menjadi catatan yang sangat penting ya bagi stakeholder terkait di sini, baik khususnya eksekutif ya, untuk bisa melihat sosok Feby atau mungkin ada Feby yang lahir di luar sana gitu kan yang memang belum sempat nasibnya diviralkan seperti Feby. Gitu. Nah, ini harus coba difokuskan apalagi sekarang kan kekerasan anak dan sebagainya itu sudah merajalela ya. Sudah merajalela bahkan sudah masif gitu kan. Pak Anggi baca deh komen di bawah, saya nggak mau baca, aduh agak malu bacanya. Kenapa? Baca poin yang di bawah yang komen dari Ardian Stama. Ya. Boleh agak ke depan Pak Anggi maju kalau kurang jelas. Ya. Oh, ya, iya. Tapi alhamdulillah inilah salah satu bentuk kepedulian Kang Anggi ataupun Bapak Anggi atas apa yang dia lakukan di profesi hukum gitu kan sebagai lawyer. Ya, dan alhamdulillah juga cukup peka lah kalau saya melihat. Oke, terima kasih buat Ardian Stama. Artinya ini berarti ada pelanggaran dong Pak Anggi, secara kerasnya kita vonis seperti itulah. Artinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh entah itu pemerintah ataupun pihak-pihak yang memang menelantarkan Feby dari sisi pendidikan ini. Sebetulnya memang kan kalau berangkat dari Undang-Undang Dasar 45 sampai kepada turunannya itu sudah sangat ya bagus lah. Tinggal kan persoalan penegakannya Dan implementasi. ya, implementasinya ini yang memang kurang maksimal sehingga kan muncul potret-potret yang sangat mengharukan semacam ini. Ini tuh sosok
Feby ini kan seharusnya bisa menjadi ukuran bagi seluruh orang tua dan seluruh stakeholder terkait untuk senantiasa menjaga, merawat, melindungi. Itu kan perintah undang-undang. Nggak bisa kita kemudian mengabaikan itu. Artinya kalau misalkan disebut ada pelanggaran ya jelas. Itu aja. Tinggal persoalannya siapa, kan begitu. Iya, betul. Itu aja. Oke, Feb, dulu masih inget gak waktu Feby sampai nggak bisa sekolah nih, ngelanjutin ya dari sanawiyah dulu ya. Sanawiyah mana dulu sanawiyah? MTS Jampang. Ya, namanya apa? MTS Sofa Marwah. Sofa Marwah. Berarti saat itu Feby dari MTS mau ke SMA. Iya. Ingat nggak waktu itu Feby nggak bisa masuk karena ada yang harus dibayar atau apa gitu? Iya. Berapa waktu itu nilai yang harus dibayar ke mana itu dibayarnya ke MTS apa ke SMA waktu itu, Feb? Ke MTS. Bayar SPP atau apa yang harus dilunasin itu? Yang harus dilunasi itu bayar ijazah. Bayar ijazah. Iya. Tolong Pak Anggi dicatat ini, mudah-mudahan nanti Pak Anggi satu saat besok lusa ketemu sama para pemangku kebijakan gitu kan. Ini masih ada loh, ya. Padahal itu nggak boleh. Saya masih ingat almarhumah Dr. Hajar Reni Marinawati, ya. Dia itu anggota Komisi 10 DPR RI 2 periode, ya. Selalu menekankan ke saya itu jangan sampai terjadi ada penahanan ijazah karena apa ya? Karena nilai materi. Dan saya juga sering kali, maaf ya, saya paling keras kalau misalkan ada sebuah lembaga pendidikan yang menahan hak anak atas kewajiban orang tua, Pak Anggi, begitu. Misalkan begini, Feby kan anak nih, hak anak ya harus di apa namanya diberikan utuh gitu kan. Sementara jangan sampai beban orang tua, katakanlah masalah bayaran, masalah apa, masalah SPP atau bayaran lah ya, administrasi gitu kan. Ini menjadi korbannya anak gitu kan. Ini yang juga lembaga, punten lah, ini saya agak sedikit keras gitu ya. Harus memperhatikan tadi lah hak anak yang memang diatur dalam undang-undang dasar, apalagi pendidikannya. Ini jangan sampai kalau istilah bahasa Jerman disakopet daunkeun gitu kan. Yang namanya kewajiban orang tua ya hutang tinggal hutang lah ke orang tua anak gitu kan. Tapi hak anak jangan dipenggal oleh sebuah, aduh ngeri, benar ngeri. Bahkan ini pengalaman saya pribadi, Feby ini maaf ya, mencontohkan, jadi Feby nggak usah berkecil hati. Saya sendiri pernah ngamuk-ngamuk ke sebuah lembaga pendidikan pada saat anak saya tidak bisa ujian karena saya belum bayar SPP akhir waktu itu. Saya ngamuk asli. Ya artinya ini sebuah kezoliman yang dilakukan gitu kan. Ya kalau urusannya orang tua ya orang tua lah gitu kan. Antara lembaga dengan orang tua kalau memang di situ ada komitmen yang hampurana gitu kan. Ngerti kan, Pep ya? Saya ngomong bahasa Inggris kan barusan ya. Ya seperti itu. Jadi masa sih lembaga pendidikan hampurana Panggi gitu kan. Kalaupun toh itu memang lembaga pendidikannya swasta, punten lah yang nggak didanai negeri gitu kan. Masa sih nggak ada sisi sosialnya? Pak Anggi aja mendampingi Pak Sam dengan 20 lawjernya gratis kok ya. Amin. Saya contohkan gitu ya. Artinya human interest kita ini jangan sampai kalah sama apa ya, apalagi mereka-mereka yang menjadi sebuah pemangku kebijakan di sebuah lembaga gitu kan. Saya rasa ini sebetulnya tadilah jika ada komunikasi, ada kejernihan berpikir, tidak akan terjadi, Pak Anggi ya. Hal-hal yang tadi menjegal hak anak, gitu kan. Dulu inget nggak, Feb, nilainya berapa waktu Feby harus nembus ijazah? Lupa sih. Lupa, tapi ada yang harus dilunasin gitu ya. Nah ini Pak Anggi yang mudah-mudahan nanti bisa dimediasi, difasilitasi, terutama oleh teman-teman, baik saya pribadi sebagai orang media gitu kan, terlebih juga Pak Anggi. Ya, ini kan berbicara masalah hukum gitu kan, yang sudah core-nya Pak Anggi gitu kan, sehingga ini akan menjadi sebuah pesan yang akan mengubah tadi lah, karena bagaimanapun juga kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus didasari oleh kecerdasan berpikir sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh para pendahulu kita. Oke, sahabat Mega Suara, di malam hari ini mungkin ada yang mau bertanya kepada Feby. Siapa tahu ada yang order, Feb, lukisan, Feb. Boleh disampaikan dulu, Feb. Lihat kamera, Feb. Ke sini yang mau ngelukis ya. Nah, ini boleh agak delay nih ke kameranya. Mungkin Feby sambil promo nggak apa-apa, Feb. Misalkan sahabat Mania Mega Suara, ya. Mania Mega Suara silakan yang mau order bikin apa namanya ini, Feb? Lukisan ya. Kalau Feby apa bahasanya? Yang mau bikin apa? Karikatur apa lukisan? Sketsa. Oh, sama lukisan. sketsa sama lukisan. Hubungi ke nomor berapa, Pep? Nomor nggak apa-apa, Pep, nanti biar banyak order aja. Pelan-pelan, Pep, sebutinnya, biar nanti para pendengar juga, para penonton juga mencatat. Ya, nanti kita tanyain harganya berapa gitu kan. Nomornya berapa? Aduh, masa nomor sendiri nggak kehafal, Pep. Ini asisten gimana? Ini asisten kerjanya ini, aduh, ini harusnya udah peka gitu kan, nomor bla 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 gitu kan. Nomor WhatsApp-nya aku
0857 0857 98 98 36 36 99 99. Bisa menghubung nomor itu ya kalau mau pesan. Ngomong-ngomong harga per itu berapa, Feb? Satu ini kayak ini yang Panggi pegang nih. 150.000 Ini ukuran segini ya, 105.000. 50 Oh, 150.000 satu lukisan. Oh, A2. Ini satu gambar apa satu lembar gini, Pep? 150.000 itu. Misalkan satu lembar nih, misalkan saya pengen dilukis bareng nih sama pacar gitu, misalkan bisa ya? bisa. Sama mantan pacar maksudnya, bisa kan? Iya bisa. Tetap harganya sama gitu ya? Sama. Berarti per lembar ya? Iya. Per lembar 150.000. Itu berapa hari bisa dikerjakan, Feb? 3-4 3-4 hari. Termasuk Pak Anggi belum kelar ya, karena masih baru ordernya ya. Iya. Oh, dia 3 kan ya. Iya. Jadi perlu waktu 12 hari. Sabar, Bos. 12 hari. So, mungkin mau Satu begini 3 hari. Iya. Oh, bukan 1 hari. Bukan. Oh, bukan. 3 hari, Bos, makanya agak wajar lah. Kalau dulu Pep, kalau tadi bikin bunga-bunga gitu dulu berapa lama itu? Kalau yang bukan sketsa wajah gitu kan. Pemandangan. Lebih cepat mungkin ya? 5 menit aja. Oh, bisa ya? Iya. Sayang sekarang nggak bawa itu ya. Alat-alatnya nggak bawa. Saya pengen praktekin bikin apa gitu ke kamera, liatin gitu kan. Luar biasa. Terus ada yang gambar juga katanya. Itu gambar gimana? Ini coba lihat, Kalau ada coba gambar. kesini ke kamera, coba Pep, liatin ini Pep, yang dipegang si A itu. Itu oke. Itu gambarnya si Ramzi kan ya? Ya ini Ramzi ini. Ini Ramzi kan. Bos apa itu yang Pak Anggi pegang apa itu? Ini siapa? Rara. Oh, Rida Rara. Yang Pepi pegang siapa, coba dikatasin Pep? Ini Pak Atep bin Mas. Oh, Pak Atep bin Mas, luar biasa. Mirip-mirip semua, Bos ya? Iya, bagus. Lihat. Pep, ngomong-ngomong ini apa sih Pep modalnya Pep untuk bisa mendapatkan sosok yang mirip aslinya Pep? Modalnya kertasnya juga mahal, soalnya kan khusus kertas sketsa gitu. Beda ya, ada Iya. bahannya beda ya. Bahannya Dari ide sendiri Feb, maksud saya gini, untuk membuat, katakan nih saya lagi siaran nih sama Febi dilukis, apa sih yang pertama kali harus Febi pikirkan? Apa memandang wajah saya dulu gitu kan? Ya artinya memandang objek dulu kan sampai berapa menit gitu, apa gimana? Teknisnya? belum bisa itu sih, masih bisa masih bisa grid. teknik grid. Jadi dia bikin garis dulu, garis kotak gitu ya, ukuran kecil. Nanti dia lihat gambar. Oh, tetap panduannya gambar ya, foto berarti ya. Kayak Pak Anggi pesen nih, berarti Pak Anggi kirim foto kan? Iya. Oh, Jadi dia foto. langsung gambar. Oh iya, berarti instingnya ngikutin gambar itu ya. Iya. Jadi kalau di Kemplang, tahu kan bahasa Kemplang ya? Insting. Itu bahasa Perancis tuh Kemplang itu. Di awak tahu kan? Nah, di Kemplang itu artinya Pepi nggak pegang foto nih. Tiba-tiba misalkan pulang dari sini lah, ngelukis wajah saya gitu. Pepi bisa nggak kalau gitu? Langsung gitu. Hanya membayangkan gitu. Bisa, bisa. tapi tidak sedetail sama mirip Oh, banget. ada perbedaan ya, Iya. cuman apa ngebayangin doang kan? Iya, Tapi bisa kan ngelukis kayak gitu? bisa. Teknisnya luar biasa berarti ini. Cukup apa namanya? Ya punya karakter Pak Anggi ya. Ya artinya dengan tadi kan melukis tanpa objek yang dilihat gitu kan, hanya membayangkan, ya udah luar biasa. Iya, ini. makanya itu bakat kan. Bakat Itu udah awal. bawaan. Nah, ini harus difasilitasi. Oke, kira-kira apa nih Pak Anggi yang entry point dari, karena kalau kita ngebahas terlalu panjang juga Febi udah terlalu ngetop sih. Ya, artinya dia udah beberapa kali tampil di reality show TV-TV nasional, kemudian juga media-media nasional. Kita hanya ingin mereminding aja, mengingatkan kembali ya, ataupun mereview. Ya, karena biasanya kalau seviral-viralnya sebuah kasus gitu kan, ini tetap akan berputar gitu kan. Tapi malam hari kita ingin mengingatkan kembali, apalagi jejak digital bisa nanti kapanpun dilihat, dicek gitu kan, orang bisa nonton. Apa sih yang semestinya harus dilakukan? Mungkin Pak Anggi sendiri punya niatan untuk membantu atau seperti apa? Ya. Tentunya gini, Kang. Ada 3 poin ya yang harus disampaikan kepada publik ya. Sekarang gini, percuma apalah artinya kalau viral tapi tidak ada substansi terhadap hak individualnya Febi sebagai anak. Perubahan Ya artinya perubahan jelas, signifikan ya. ya tentunya kan perubahan. Yang pertama kan begini, pelindungan itu kan sudah bagian daripada perintah alam bagi setiap orang tua kepada anak-anaknya kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain itu juga
negara dan seluruh jajarannya itu juga wajib melindungi anak tanpa ada diskriminasi, tanpa melihat ras, agama dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah bagi anak ketika khususnya, karena memang anak di sini tidak bisa ditekankan lah, tapi setidak-tidaknya kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa kondisi hari ini memang situasi sedang tidak baik-baik saja. Tuntutan sana sini kepada orang tua itu akan menjadi sabab musabab orang tua itu akan melakukan perlakuan-perlakuan yang memang tidak diharapkan dari seorang anak. Makanya untuk Feby yang sangat sabar ini adalah sebuah catatan penting bagi seluruh anak-anak yang lain. Tapi tidak lepas dari situ kita kembali lagi kepada perintah undang-undang bahwa anak itu baik oleh orang tua sama negara itu wajib dilindungi. Itu undang-undang pasal 28B jelas, Undang-Undang Dasar 45 sampai kepada undang-undang turunannya 35 2014 tentang perlindungan anak. Jelas di situ termaktub eksplisit perintah itu. Ya, undang-undang dasar kan ya. Undang-undang dasar sama undang-undang dan lagi ada peraturan pemerintah dan peraturan sebagainya. lainnya. Oke, jadi itu mudah-mudahan menjadi catatan juga dan dicatat oleh siapapun yang mendengarkan, siapapun yang menyimak statement Pak Anggi tadi. Ya, karena bagaimanapun juga ini lalai, abai akan sebuah amanah ini ya, kita nggak usah berbicara hukuman di dunia lah gitu kan. Ada sebuah pertanggungjawaban yang kelak akan menjadi bukti nyata yang akan benar-benar mempertaruhkan diri kita di hadapan Yang Maha Kuasa. Feby, saya jadi lupa tuh mau nanya apa barusan ya. Feb, kalau saat ini kebutuhan Feby kos tadi ya, karena kos kan Feby ya, makan kan sendiri berarti ya. Berapa per bulan Feb? Kalau sekolah kan gratis ya. Per bulan berapa kira-kira Feb? Per bulan 2 juta, habis 1 juta, 2 juta? 100, 600. Ya, saya panggil lagi hitung tuh. Ya, berarti kan kalau sekarang kos 500 kan, makan anggaplah sehari 50 sama jajan lah ya. Berarti 2 jutaan per bulan ya. Dari 2 juta yang Feby butuhkan per bulan dengan hasil jerih payah Feby melukis, itu terpenuhi nggak Feb? Tidak ya, karena tadi waktu itu kan satu lukisan sampai 3 hari kan. Oke, berarti kalau kita bagi secara matematis 30 dibagi 3 10, berarti sebulan hanya 10 lukisan lah ya. Hanya 1,5 juta, jadi nggak nutup kan. Belum itu menguras waktu Feby kan, nggak bisa main, nggak bisa JJS sama si A ya. Oke. Mudah-mudahan Feb, apa yang Feby lakukan, apa yang Feby korbankan, apa yang Feby alami hari ini, tadi Pak Anggi sudah mencontohkan, ini menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah catatan penting bagi setiap siapapun, entah itu orang tua ataupun anak, pemerintah ataupun juga masyarakat biasa, bahwa hak anak itu jangan sampai terpenggal oleh urusan apapun gitu kan. Yang terakhir Feb, harapan Feby apa nih? Karena kita cukup 30 menit aja Feb untuk pertemuan malam hari, karena Pak Anggi ini masih punya agenda ke beberapa negara malam hari ini. Harapan Feby apa Feb ke depannya? Sukses, sekolah selesai ya, bisa kuliah gitu kan. Kalau saat ini selain tadi Feby dapat beasiswa ya, sekolah gratis, ada nggak bantuan-bantuan real tadi yang Pak Anggi maksud? Misalkan dari ABCD ada nih subsidi buat Feby, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi selama ini Feby memutarkan uang dari hasil ini. Iya. Kalau tabungan ada Feby, misalkan dari donasi-donasi donatur-donatur yang tidak ada. Catat ya, Feby nggak punya tabungan, harus tanggung jawab ya. Jadi jangan sampai Feby hari ini nggak makan. Tadi juga bayar kosnya cuma separuh lagi. Saya doain ya, semoga ini sebuah proses ya, proses kemandirian luar biasa nih. Saya kenapa menampilkan sosok muda di samping Pak Anggi ini sebagai inspirasi aja, bahwa siapa namanya tadi? Fadri sama Feby ini 2 sosok muda yang menjalani kehidupan mandiri bos ya tadi, dengan ya berbagai rintangan. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah catatan bagi tadi yang saya maksud ya, masyarakat, terlebih pemerintah. Sepertinya pengen banyak ngobrol sama Feby itu, cuman ya karena waktu kita 30 menit di malam hari ini,
Itu tinggal beberapa detik lagi. Oke Pak Anggi, statement closingnya apa nih sebelum kita berakhir Pak? Ya, kalau saya tetap ya menegur keras lah Ya. bagi seluruh orang tua yang tentunya orang tua ya, karena bagaimanapun sumber awal di mana anak itu sukses atau tidak sukses itu tergantung sentuhan dari orang tua. Nah kalau orang tuanya sudah menciptakan anak seperti ini dengan cara membiarkan dan lain sebagainya, ini kan udah fatal. Kasihan loh ini secara psikis gitu loh. Yeah. Terus yang kedua, ketika memang itu terjadi, maka segera mungkinlah negara harus hadir untuk anak-anak tersebut. Oke. Atas perintah Undang-Undang Dasar 45/28B, terus kemudian 35/2014 tentang perlindungan anak, jelas. Ya. Gitu. Nah ini harus ada kepekaan. Karena sampai sekarang tentang kekerasan anak, penelantaran anak itu bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Bikin macet ya. Nah ini yang harus coba kita menjadikan catatan penting bagi kita sebagai sosok ya, untuk menjadikan otokritik supaya kehidupan ke depan jauh lebih baik. Oke, amin. Dan saya mohon Pak Anggi mungkin bisa menyampaikan lah ini ke link-link Pak Anggi termasuk nanti ke beberapa stakeholder di wilayah ya. Artinya Pak Anggi udah talk show, nanti juga jejak kita bisa dicek gitu kan, dokumentasi ada. Artinya beliau-beliau mudah-mudahan merespon seperti apa yang tadi Kang Yuda perlihatkan pada saat Kang Anggi Surati untuk melihat sosok Kang Sam Permana ya, alhamdulillah gitu. Artinya minimal kepekaan awal lah muncul dulu gitu kan, daripada ngeyel tengah denge pura-pura norek itu kan yang paling kita jika nanti ulah butuh nanti pas aka hayang hungkul gitu kan, seperti itulah intinya. Mudah-mudahan Pak Anggi ya bisa membantu artinya. Insya Allah tadi saya sambung-sambungin lah Insya Allah. Karena kan sejauh ini belum ada kan delik-delik yang berkaitan dengan pelanggaran lah, dalam tanda kutip lah, kalau kan jelas pelanggaran dari secara global kan. Ada pelanggaran yang memang dilakukan oleh entah siapa, tapi yang jelas Feby korbannya. Iya jelas. Gitu kan. Anak tetap jadi korban bagaimanapun juga. Ini begini Pak Anggi bisa lebih global lagi nanti mendorong tentang pembenahan masalahnya. Feb, saya mungkin hanya berpesan Feby tetap sabar ya, harus yakin, Feby jangan merasa hidup sendiri ya. Kalau ada apa-apa nanti Feby bisa konsulkan, ada Bang Bakar ya. Kalau Bang Bakar kurang nyambung nanti Feby bisa coba kontak Pak Anggi ya. Kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak Feby ya. Kecuali kalau memang Feby mau beli bakso ke Pak Anggi teman nanti ya. Pak Anggi nih bakso belum dibayar gitu kan guys. Ya, artinya Feby jangan merasa hidup sendiri, ada si A juga kan ya. Artinya Feby harus lebih lebih yakin bahwa Feby ini punya kemampuan. Feby adalah gadis yang sudah punya pemikiran ataupun pola pikir yang dewasa, yang udah mandiri. Intinya Feby harus tetap semangat ya. Itu aja pesannya, dan insya Allah nanti kita di momen-momen yang mudah-mudahan nanti berpihak kepada Feby, kita akan coba confirm lagi bos ya. Ada momen-momen di mana Feby harus hadir kembali di acara seperti ini. Terima kasih ya, tolong jagain Feby dengan baik. Dan juga saya minta kepada siapapun yang kenal Feby, ini adalah salah satu aset. Ya, aset karena dia punya potensi di bidang seni yang luar biasa, seni lukis. Asli orang Sukabumi, kelahirannya Sukabumi kan Feby ya, asli Jampang Tengah ya, Bojong Jengkol. Dan juga ini salah satu penerus masa depan tidak hanya Sukabumi tapi negara Indonesia karena sosoknya yang cukup fenomenal. Terima kasih untuk Mania Mega Suara dan yang bertugas Isman Sapa dari Jalan Salasa nomor 11 Jalur Lingkar Selatan Kota Sukabumi undur pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Local power station.